Selamat datang di YouTube channel Learning with Fanny. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa ya di-subscribe channelnya dan di-like videonya. Thank you! Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel Learning with Fanny. Di video ini, kita akan mengerjakan exercise 12, taks 1 sampai taks 5, dan juga exercise 13, taks 1 dan taks 2, dari modul Financial Accounting SAP Unit 4 mengenai Accounts Receivable. Oke, kita langsung aja, kita bisa login ke dalam akun SAP kita masing-masing. Untuk kliennya silahkan kalian masukkan 922, lalu kalian bisa masukkan user dan juga password kalian masing-masing. Oke, kalau udah kalian bisa enter. Oke, kita masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan mulai mengerjakan dari exercise 12, Customer Master Data. Di exercise 12 ini akan ada 5 tasks yang kalian kerjakan, mulai dari membuat customer list, lalu nanti melakukan perubahan terhadap master data customer, lalu melihat perubahannya tersebut, dan juga nanti kalian akan diminta untuk membuat master data customer yang baru. Oke, kita langsung mulai aja dari task yang pertama, create a customer list. Oke, kita lihat ke modul. Di sini dikatakan task yang pertama kita diminta untuk membuat customer list untuk company code 1000. Setelah itu kita juga diminta untuk membuat list dari semua customer yang tergabung di dalam account group Kuna atau general customer. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu information system, lalu report for accounts receivable accounting, lalu master data, lalu kita pilih yang pertama, customer list. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer list. Nah, di sini karena kita mau melihat semua customer yang terdapat di dalam company code 1000, maka di bagian customer account-nya nggak usah diisi. Kita cukup isi di bagian company code-nya. Kita bisa masukkan company code 1000. Sehingga nanti SAP akan menampilkan semua customer yang terdapat di dalam company code 1000. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kalau prosesnya agak sedikit lama, nggak apa-apa ya, ditunggu aja. Karena kan list customernya ada banyak nih di company code 1000, jadi mungkin prosesnya agak sedikit lama. Oke, di sini sudah tampil list dari customer yang ada di dalam company code 1000. Nah, di sini kalau kalian lihat ada sangat banyak customer di dalam company code 1000 ini. Ada customer 224 di dalam account group ZCRM yang letaknya di United States. Ada juga customer 1000 termasuk ke dalam account group 0001 di Berlin. Lalu juga ada customer 1001, account grupnya 0001 di Frankfurt. Dan masih banyak lagi nih, kalau kalian scroll ada banyak banget customer di dalam company code 1000. Account grupnya kalau kalian lihat juga beragam ya. Ada tadi ZCRM, ada DB, ada 001, ada banyak. Nah, sekarang selanjutnya kita diminta untuk menampilkan customer list yang ada di dalam account group Kuna. Maka ini kalian bisa back aja satu kali. Jadi kita hanya mau melihat semua customer di dalam account group Kuna. Maka dari itu kita bisa klik dynamic selection. Lalu di sini kalian akan masukkan account grupnya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan account grupnya nggak ada ya. Maka dari itu kita masukin dulu nih pilihan untuk account grupnya. Di sebelah kiri ini ada account group, kita akan pindahkan dari sebelah kiri ke sebelah kanan supaya kita bisa masukkan account grupnya. Cara memindahkannya adalah kalian klik sampai account grupnya ini terhighlight warna orange. Kalau udah, kalian klik tanda panah ke kanan atau copy selected. Oke, kalian klik. Oke, account grupnya sekarang sudah muncul di sebelah kanan dan kita bisa masukkan account grupnya adalah Kuna. Oke, kita cari Kuna. Oke, ini ya, Kuna atau General Customer. Kita double klik. Kalau udah, kita bisa klik Execute. Oke, maka di sini sudah ditampilkan semua list customer yang berada di dalam account grup Kuna.
Nih kalau kalian lihat semuanya kuna ya. Nih kuna, kuna, bawahnya juga kuna, semuanya kuna. Oke, jadi kalau kalian mau melihat list dari customer yang dimiliki oleh perusahaan, caranya adalah dengan membuka customer list ini. Oke, kalau udah, kita slash n aja. Kita slash n. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjutkan ke task 2, Maintain Customer Master Records. Oke, kita lihat ke modulnya dulu ya. Oke, di task 2 ceritanya ada baker company, customer kita yang ada di Berlin, kode posnya adalah 134 sekian-sekian, itu memberikan informasi ke kita. Jadi mereka menghubungi kita untuk memberitahu bahwa mereka itu merubah alamatnya atau pindah alamat, mungkin pindah kantor gitu ya. Nah, baker employee atau karyawannya baker itu nggak tahu nomor customer mereka di dalam company code 1000 atau di IDES itu berapa. Tapi, kita bisa cari tahu customer number dari customer postal code-nya. Jadi, dari kode pos customer itu kita bisa lihat customer number-nya itu berapa. Maka dari itu, sekarang kita mau cari tahu dulu nih, nomor customer dari baker ini di dalam company code 1000 itu berapa. Oke, maka kita bisa balik lagi ke aplikasinya, kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu account receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FD02. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer change initial screen. Nah, di sini karena kita nggak tahu nomor customernya, maka kita nggak bisa isi bagian customer ini. Tapi kita akan mencari nomor customer dari kode posnya. Maka dari itu kalian bisa klik gambar teropong yang ada di sebelah kiri ini atau search customer. Kita klik. Lalu kita akan mencari customer berdasarkan kode posnya. Maka di bagian postal code, kalian bisa masukkan 134 diikuti dengan 2 nomor urut kalian. Oke, nomor urut aja langsung ya, nggak usah pakai kode kelas. Jadi 134 diikuti dengan nomor urut 01 sampai sekian-sekian itu. Saya akan masukkan nomor urut saya adalah 00, silahkan kalian masukkan nomor urut kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Oke, maka di sini muncul semua list customer yang ada di dalam kode pos 134 sekian-sekian ini. Kalian silahkan cari customer sesuai dengan kode kelas kalian. Oke, karena saya tadi login dengan kode kelas F, maka saya akan ambil CS Tomer F00. Silahkan kalian ambil customer sesuai dengan kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Jangan sampai salah ya. Jangan mengambil kode kelas yang lain, nanti nyasar ke akun punya kelas lain. Kalau udah, kita bisa double klik aja customer kita. Maka di sini customernya sudah terisi, CS Tomer, kode kelas dan nomor urut kalian. Untuk company code-nya dibiarkan kosong ya, jangan kalian isi. Kenapa? Karena kalau kalian ingat, kita sudah belajar bahwa data mengenai alamat customer itu letaknya di level client, bukan di level company code. Sehingga apabila terdapat perubahan, kita akan merubahnya langsung di level kliennya. Jadi kita nggak usah ubah data customer ini di masing-masing company code yang memiliki customer ini. Kalau kita masukin company code-nya, nanti yang akan berubah cuma data di dalam company code 1000. Kalau si customer ini ada di company code 2000, alamatnya nggak ganti nanti. Maka dari itu kita hapus company code-nya, kita kosongin supaya perubahannya nanti terjadi di level client. Oke, kita langsung cetak hijau aja. Oke, kita masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Di sini untuk title-nya kalian boleh masukin apa aja. Misalkan saya masukin company, name-nya jangan diganti ya, baker, kode kelas dan nomor urut. Lalu search term-nya juga jangan diganti. Nah, untuk street or house number-nya, ini silahkan kalian masukkan, terserah masukin alamat apa aja dan nomor berapa aja. Yang penting jangan sampai kosong, oke? Kalian boleh masukin apa aja bebas. Saya akan masukkan alamatnya, misalkan Jalan Kiai Tapa, lalu house number-nya juga tolong diisi, jangan sampai kosong, terserah, misalkan saya nomor 88. Nah, untuk postal code-nya, karena di sini ceritanya dia pindah alamat, maka kode posnya pun berubah, bukan 134 sekian-sekian lagi. Kita lihat di modul,
Di sini dikatakan bahwa dia berubah postal code-nya menjadi 101 sekian-sekian. Jadi dari postal code 134 berubah menjadi 101. Maka dari itu di sini kita bisa masukkan untuk postal code-nya adalah 101 diikuti dengan 2 nomor urut kalian masing-masing. Langsung nomor urut ya, nggak usah pakai kode kelas. Saya berarti 00, kalian silahkan masukkan 101, lalu 01 sampai 50 sekian. Untuk city-nya biarin aja, nggak usah diganti, country-nya juga nggak usah diganti. Untuk regionnya, kalau di sini masih kosong, kalian bisa masukkan apa aja bebas. Misalkan saya di sini masukin nomor 11 atau Berlin. Oke, jadi jangan sampai kosong ya. Make sure semuanya terisi, jangan sampai ada yang kosong. Biar nanti kalau ada transaksi itu nggak gagal, karena datanya sudah lengkap. Oke, kalau udah kita bisa save. Kita klik save. Oke, maka di kiri bawah akan ada keterangan changes have been made. Artinya adalah perubahannya sudah berhasil tersimpan. Oke, kalau udah ini kita close aja. Ini kita centang hijau aja kalau ada notifikasi. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, task 2 selesai, kita lanjut ke task 3, track changes. Di task 3 ini kita akan belajar bagaimana caranya kalau kita mau melihat perubahan yang kita lakukan terhadap master data tertentu. Jadi tadi kan kita sudah melakukan perubahan terhadap master data customer baker tadi ya. Nah, kalau kita mau lihat perubahan apa aja sih yang kita lakukan, kita mau cek ulang, caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang display changes atau kodenya adalah FD04. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman customer account change initial screen. Di bagian customer-nya kita bisa masukkan customer kita masing-masing yang tadi, CS nomor, kode kelas dan juga nomor urut. Lalu untuk company code-nya silahkan kalian masukkan 1000. Tadi kan kita melakukan perubahannya di level client. Pas kita melakukan perubahan, kita nggak masukin company code-nya. Nah, sekarang kita mau lihat nih, apakah perubahan yang tadi kita lakukan di level client itu juga sudah terrecord di dalam level company code. Oke, kita bisa enter aja. Oke, maka di sini ada list dari perubahan apa aja yang sudah kita lakukan terhadap data customer kita tadi. Di sini kalau saya perubahannya ada di house number, postal code, region, street, dan title. Nah, kalau kalian misalkan berbeda gimana ya? Nggak apa-apa, ini tergantung perubahan apa aja yang udah kalian lakukan tadi. Gitu, kalau kalian tadi cuma ganti postal code, yang lainnya nggak diganti, ya berarti nanti yang muncul cuma postal code-nya. Tapi make sure bahwa postal code-nya itu muncul di dalam layar kalian. Karena tadi kita sudah melakukan perubahan postal code atau kode posnya. Jadi di sini kelihatan ya bahwa tadi walaupun kita melakukan perubahannya di level client, tapi secara otomatis perubahan tersebut juga terrecord di dalam level company code. Nanti kalau misalkan customer ini juga terdapat di company code 2000, otomatis perubahannya juga langsung ke update di company code 2000 gitu. Oke, kalau udah kita bisa /n aja. Kita /n. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Task 3 selesai. Kita lanjut ke task 4, display changes to multiple account. Nah, kalau di task 3 tadi kita mau melihat perubahan yang dilakukan terhadap satu customer di dalam suatu company code. Nah, di task 4 kita akan belajar bagaimana caranya kalau kita mau melihat perubahan yang kita lakukan hari ini terhadap semua account customer yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi kita mau lihat nih hari ini ada perubahan apa aja sih? Jadi tidak terbatas pada satu customer tertentu aja, karena kita mau melihat semua perubahan yang terjadi pada semua customer kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu information system, lalu report for accounts receivable accounting, lalu master data, lalu kita pilih yang display changes to customer. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman display changes to customer.
Di bagian customer-nya jangan diisi karena kita mau lihat semua perubahan yang terjadi pada semua customer kita. Sehingga kita bisa langsung pindah ke baris yang kedua, change on. Kita bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Supaya kita bisa lihat nih, hari ini ada perubahan apa aja sih yang dilakukan oleh orang-orang di kantor kita nih terhadap data customer. Jadi kita bisa lihat nih perubahannya ini berdasarkan apa. Mau kita lihat berdasarkan customernya bisa, mau kita lihat berdasarkan waktunya bisa, atau kita mau lihat berdasarkan orangnya atau usernya juga bisa. Jadi kalau misalkan kita mau lihat perubahan data customer yang dilakukan oleh si A atau si B atau si C, itu bisa gitu. Nah, di modul kita diminta untuk melihat semua perubahan yang terjadi di hari ini. Maka di bagian change on-nya kita bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Saya akan masukkan tanggal 14 bulan April tahun 2022 karena saya mengerjakan exercise ini di tanggal 14 April. Kalian silahkan sesuaikan dengan tanggal kalian mengerjakan exercise ini ya. Sebelah kiri dan sebelah kanannya jangan lupa dimasukkan semua angkanya. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, maka sudah muncul listnya. Ini adalah perubahan yang terjadi di hari ini. Di sini ada perubahan terhadap CS Tomer F00, ini customer saya tadi. Change by-nya ini adalah user saya ya. Gitu. Nah, ini perubahannya semua kelihatan. Nanti pada saat kalian mengerjakan exercise ini, pasti tampilannya berbeda dengan tampilan saya. Kenapa? Karena pada saat saya kerjain ini di tanggal 14, gak ada lagi yang ngerjain, cuman saya doang. Maka tampilannya cuma satu, punya saya aja. Nah, pada saat kalian ngerjain nanti, itu pasti nanti akan muncul lebih banyak lagi. Kenapa? Karena selain kalian yang mengerjakan, ada teman-teman kalian yang lain yang juga mengerjakan exercise ini. Sehingga nanti akan muncul banyak datanya. Nanti kalian bisa scroll aja untuk melihat perubahan yang kalian lakukan. Apakah di sini muncul atau enggak. Oke, kalau udah, ini kita /n aja. /n. Oke, task 4 selesai. Kita akan lanjut ke task 5. Create a new customer in company code 1000. Jadi di task 5 ini kita akan membuat master data customer yang baru. Kita bisa lihat ke modulnya. Oke, di sini dikatakan IDES atau company code 1000 perusahaan kita itu punya customer baru. Kita diminta untuk membuat customer master record yang baru. Nomor customer yang baru ini adalah new sekian-sekian. Nah, di sini dikatakan bahwa nomornya ini tidak di-assign secara otomatis, tapi harus kita masukkan secara manual. Nah, kita diminta untuk memasukkan customer sekian-sekian sebagai reference ketika kita membuat master record yang baru ini. Jadi nanti pada saat membuat master record yang baru, kita akan menggunakan referensinya si CS Tomer ini. Supaya nanti kita nggak usah input ulang semuanya dari awal, beberapa datanya udah otomatis ngikutin datanya si customer ini. Di sini dikatakan bahwa nanti account grupnya adalah Kuna atau General Customer. Oke, kita langsung mulai aja. Kita balik ke aplikasinya. Kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record. Lalu kita pilih yang create atau kodenya adalah FD01. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman Customer Create Initial Screen. Di bagian customernya, silahkan kalian masukkan new, NEW, lalu kode kelas kalian dan juga nomor urut kalian masing-masing. New, kode kelas, dan nomor urut kalian. Jangan sampai salah. Lalu company code-nya adalah 1000. Untuk reference customernya, kita akan masukkan customer kita yang tadi, CS Tomer, kode kelas, dan juga nomor urut kalian. Jangan sampai salah ya, ini bukan customer, tapi CS Tomer. CS Tomer, kode kelas, dan juga nomor urut. Lalu untuk company code-nya, kalian masukkan 1000. Kalau udah, kalian bisa centang hijau. Oke, kita masuk ke dalam halaman Create Customer General Data. Di sini di tab Address, kita bisa masukkan keterangan mengenai data-data umumnya. Untuk title-nya, silahkan kalian pilih bebas. Title dan juga name-nya kalian masukkan sesuka hati kalian. Di sini saya misalkan mau masukkan company. Untuk name-nya, misalkan saya masukkan PT
TSM Maju Jaya. Kalian silahkan masukkan title-nya bebas, name-nya juga bebas. Lalu untuk search term-nya, kalian bisa masukkan grup, GROUP, lalu kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. Lalu untuk street address-nya, ini kalian bebas, boleh masukin apa aja. Untuk street-nya, misalkan saya masukkan Jalan Maju Terus, nomor 123. Nah, postal code-nya ini juga bebas. Misalkan saya masukkan 12345. Lalu untuk city-nya kalian bebas masukin apa aja. Misalkan saya masukkan ini Bandung. Lalu untuk country-nya perlu diingat untuk country itu harus DE. Country-nya jangan diganti ya. Country-nya harus DE. Lalu untuk region-nya ini bebas. Misalkan saya pilih yang nomor 16 touring-nya. Double klik. Oke, kalian make sure bahwa semuanya terisi, jangan sampai ada yang kosong. Oke, kalau udah, ini kita scroll dikit ke bawah. Oke, make sure bahwa di sini language-nya adalah Jerman. Kalian jangan ganti jadi yang lain ya, language-nya biarkan tetap Jerman. Oke, di bagian general data ini kita sudah memasukkan data mengenai nama dan juga alamat dari customer. Seperti yang kita pelajari ya, bahwa data-data yang tersimpan di level client atau di general data itu adalah data seperti nama dan juga alamat. Sekarang kita akan masuk ke dalam company code data atau data yang lebih spesifik lagi. Maka kita bisa klik company code data. Nah, di sini kita akan masukkan untuk data-data company code-nya. Untuk reconciliation account-nya, make sure bahwa ini sudah terisi 140000. Kalau udah, kita bisa pindah ke tab yang kedua atau tab payment transaction. Nah, untuk terms of payment-nya, kalian ganti menjadi ZB00. Kalian ganti menjadi ZB00. Di sini ZB00 adalah payable immediately due net. Kalau udah kita double klik aja. Oke, terms of payment-nya sudah terisi ZB00. Kalau udah kita bisa save. Kita klik save. Oke, maka di kiri bawah ada keterangan customer new sekian-sekian has been created for company code 1000. Artinya master data customer yang baru sudah berhasil terbentuk. Oke, kalau udah ini kita X aja, kita close. Ini juga kita close. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access. Oke, task 5 selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan exercise 13, accounting transaction within a period in accounts receivables. Task yang pertama dan juga task yang kedua. Oke, jadi di exercise 13 ini kita akan mengerjakan berbagai macam transaksi terkait dengan accounts receivable. Nah, sebenarnya ada banyak banget task yang ada di dalam exercise 13 ini, tapi yang akan kita kerjakan di video ini hanya task yang pertama dan juga task yang kedua. Oke, kita langsung mulai aja dari task yang pertama, make and check changes to document. Oke, kita lihat dulu ke modulnya. Di task 1 ini, ceritanya ada customer kita yaitu Baker itu klaim bahwa invoice senilai 5.000 euro yang mereka terima baru-baru ini dari perusahaan kita itu salah payment terms-nya. Harusnya payment terms-nya itu adalah dapat 3% cash discount kalau bayar dalam waktu 14 hari. Tapi yang tertulis di dalam invoice-nya adalah payment due immediately. Jadi salah nih payment terms-nya untuk customer Baker ini. Nah, setelah kita berbicara dengan bagian salesnya, ternyata oh iya memang kita yang salah masukin. Harusnya memang customer ini dapat cash discount. Maka dari itu kita mau merubah payment terms dari customer Baker ini supaya nanti dia bisa mendapatkan diskon 3% ini. Cara merubahnya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu accounts. Lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Oke, di bagian customernya silahkan kalian masukkan customer kalian masing-masing yang CS Tomar, lalu kode kelas dan juga nomor urut kalian masing-masing. CS Tomar, bukan customer ya. CS Tomar, kode kelas dan nomor urut. Lalu company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa execute.
Nah, di sini kita masuk ke dalam halaman Customer Line Item Display. Di sini yang akan kita ubah adalah invoice customer yang nilainya adalah 5.000 euro. Maka yang 5.000 ini kita bisa double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman display dokumen line item 002. Di sini kalau kalian lihat kita belum bisa melakukan perubahan apapun terhadap data-data di dalam layar kalian. Maka dari itu kita bisa klik di sebelah kiri atas, change display or change mode, kita klik. Sehingga di sini kita bisa melakukan perubahan terhadap data kita. Nah, untuk payment terms-nya di sini kalian bisa masukkan ZB01. Kita klik ZB01. Oke, ini ya yang dapat diskon 3% kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari, diskon 2% kalau bayar dalam jangka waktu 30 hari dan 45 hari net. Kita double klik. Oke, sekarang payment terms-nya sudah kita isi menjadi ZB01. Kalau udah, kita bisa save. Kita klik save. Nah, di sini kalau ada warning nggak apa-apa, kalian enter aja. Kalau masih ada warning lagi, di enter lagi. Oke, sehingga nanti keterangannya adalah change have been saved. Artinya adalah perubahannya sudah berhasil tersimpan. Oke, kalau udah kita bisa /n. Oke, task 1 selesai, kita lanjut ke task 2, track changes. Di task 2 ini kita mau melihat apakah perubahan yang tadi kita lakukan itu sudah terrecord. Maka dari itu kita bisa buka menu accounting, financial accounting, accounts receivable, dokumen. Lalu kita pilih yang display changes atau kodenya adalah FB04. Kita bisa double klik. Oke, di sini untuk company code-nya adalah 1000. Lalu untuk dokumen number-nya ini harusnya sudah terisi otomatis. Ini adalah nomor dokumen atas perubahan yang kalian lakukan di task 1 tadi. Untuk fiscal year-nya biarkan aja 2016. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, maka di sini sudah muncul perubahan yang tadi kita lakukan. Ini kalau kalian mau lihat lebih detail, kalian bisa klik aja terms of payment-nya, kalian double klik. Sehingga nanti ada keterangannya nih, bahwa kalian melakukan perubahan terms of payment dari yang tadinya nggak ada keterangannya, terus kalian ganti menjadi ZB01. Terus misalkan days 1-nya, kalian klik. Nah, tadinya itu adalah 0, yang barunya adalah 14. Karena kan tadi terms barunya adalah dapat diskon 3% kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari. Maka days 1-nya adalah 14 hari. Gitu. Jadi semua perubahannya tersimpan di sini ya. Oke, kalau udah kita bisa /n aja. Oke, task 2 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.